Aula pesta konstelasi masih berdengung oleh sisa-sisa tekanan probabilitas yang luar biasa setelah deklarasi gila Kim Dokja. Di atas panggung itu, Dokja masih menggenggam tangan Yoo Jong Hyuk, sebuah tindakan yang bukan hanya provokasi fisik, tetapi juga sebuah pertaruhan eksistensial. Melalui koneksi Midday Choice, Dokja bisa merasakan kemarahan yang tertahan dari sang regressor. Dokja tahu betul bahwa jika Jong Hyuk melepaskan tangannya saat ini, maka seluruh narasi nebula yang baru saja ia bangun akan runtuh, dan para konstelasi yang terhina akan segera menghancurkan jiwa Dokja hingga berkeping-keping. Apa yang kau lakukan, Kim Dokja? Suara Jong Hyuk bergema di pikiran Dokja, penuh dengan ancaman. Dokja menjawab dengan nada santai namun tajam, mengingatkan Jong Hyuk akan keterbatasan yang ia miliki, batasan regresi. Sebagai seorang regressor, Jong Hyuk tidak bisa sembarangan mewarisi cerita dari konstelasi lain karena hal itu akan mengikat jiwanya secara permanen pada garis waktu tertentu. Dokja menawarkan solusi yang mustahil ditolak, sebuah nebula di mana Jong Hyuk tidak menjadi bawahan, melainkan mitra dalam menciptakan cerita baru. Persetujuan bisu dari Jong Hyuk akhirnya membuat badai probabilitas itu mereda, memberikan Dokja jalan keluar untuk kembali ke dunia nyata. Namun, transisi kembali ke tubuh fisik tidaklah semudah yang dibayangkan. Selama 3 hari Kim Dokja mati, kesadarannya harus melewati lorong-lorong gelap Starstream. Ia menyaksikan fragmen-fragmen masa depan yang buram dan bisikan dari para konstelasi yang masih berusaha merayunya di alam bawah sadar. Sementara itu, di Seoul, dunia terus berputar tanpa dirinya. Skenario ke-8 telah ditutup dengan darahnya, namun sistem tidak memberikan waktu istirahat. Sebuah bayangan raksasa kini menggantung di langit Seoul, sebuah struktur yang dikenal sebagai kastil gelap. Di pinggiran kota yang hancur, hujan telah menyisakan genangan air yang bercampur dengan jelaga hitam. Atmosfer di Seoul kini terasa jauh lebih menyesakkan daripada sebelumnya. Ini adalah babak awal dari skenario utama ke-9. Di sebuah area yang dikenal sebagai makam pahlawan, sebuah gundukan tanah tempat Kim Dokja dikuburkan secara terburu-buru oleh rekan-rekannya, suasana sunyi itu dipecah oleh suara gesekan sekop yang kasar. Lee Dongpa, seorang inkarnasi yang tidak memiliki rasa hormat pada pengorbanan, memimpin kelompok kecil perampok makam. Baginya, moralitas telah mati bersamaan dengan runtuhnya gedung-gedung di Seoul. Cepat gali, jangan sampai kotoran gelap itu muncul lebih dulu, teriaknya dengan nada serakah. Lee Dongpa adalah tipe manusia yang bertahan hidup dengan memanfaatkan sisa-sisa penderitaan orang lain. Ia tidak percaya pada dongeng tentang pahlawan yang menyelamatkan Seoul. Baginya, Kim Dokja hanyalah orang beruntung yang pasti memiliki item legendaris yang terkubur bersamanya. 2 jam berlalu dengan keringat dan makian. Para perampok itu menggali dengan nafsu yang mengerikan, sampai akhirnya sekop mereka menghantam kayu keras. Klang! Suara itu terdengar seperti musik di telinga Lee Dongpa. Dengan tangan gemetar, mereka membongkar penutup peti mati tersebut. Di bawah cahaya senter yang remang-remang, sosok pria dengan jas putih legendaris itu terlihat. Wajahnya pucat, namun sangat tenang, seolah ia hanya sedang tidur siang di tengah kiamat. Lee Dongpa tertawa menghina, menatap wajah Dokja dengan kebencian yang aneh. Lihat dia, seperti putri tidur yang malang. Pahlawan, dia bahkan terlihat cukup jelek untuk ukuran seorang legenda, cibirnya. Lee Dongpa tidak tahu bahwa setiap kata-katanya didengar oleh sistem dan para konstelasi yang sedang menunggu kembalinya sang protagonis tak resmi. Saat ia memerintahkan anak buahnya untuk melucuti jas putih Dokja, suasana di sekitar makam berubah secara instan. Suhu udara anjlok hingga ke titik beku. Aura hitam yang pekat mulai merembes keluar dari dalam peti mati. Tepat saat tangan salah satu perampok hendak menyentuh jasnya, mata Kim Dokja terbuka. Itu bukan mata manusia yang baru bangun tidur, melainkan mata yang menyimpan kilatan bintang-bintang dari pesta konstelasi. Dalam sekejap, sebuah tangan pucat melesat keluar, mencengkeram leher perampok itu dengan kekuatan yang tak masuk akal. Wah! Jerit perampok itu tertahan sebelum tubuhnya dilemparkan seperti tumpukan sampah. Lee Dongpa jatuh terduduk, celananya basah karena rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia melihat Kim Dokja perlahan bangkit dari peti matinya, merapikan jas putihnya yang kini memancarkan cahaya perak yang redup namun agung. Dokja menatap Lee Dongpa dengan pandangan yang membuat pria itu merasa jiwanya sedang ditelanjangi. Suara Dokja terdengar rendah, namun bergetar dengan otoritas yang dipinjam dari Raja Iblis Keselamatan.
Kebangkitan Kim Dokja bukan sekedar kembalinya seorang pemain. Ini adalah sinyal bahwa skenario telah memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Dokja memeriksa statusnya dan melihat bahwa koinnya telah membengkak secara luar biasa berkat donasi selama ia mati. Namun, perhatiannya segera beralih ke langit. Di sana, kastil gelap berdiri dengan megahnya, sebuah labirin maut yang akan menjadi tempat pemisahan antara mereka yang benar-benar kuat dan mereka yang hanya menjadi mangsa. Ia menyadari bahwa Lee Gilyung dan Shin Yuzung, anak-anak yang ia lindungi, kemungkinan besar sudah berada di dalam sana, berjuang di bawah pimpinan Yu Jong-hyuk atau mungkin terjebak dalam faksi yang salah. Dokja tidak membuang waktu untuk mengurus para perampok makam rendahan itu. Ia melangkah keluar dari liang lahatnya, menghirup udara Seoul yang penuh dengan aroma kematian dan debu ajaib. "Aku kembali," bisiknya, lebih kepada para konstelasi yang menonton di atas sana daripada kepada dirinya sendiri. Dengan status barunya sebagai calon konstelasi dan pemimpin dari nebula yang belum lahir, Kim Dokja bersiap untuk mengacaukan tatanan skenario ke-9. Ia akan mencari rekan-rekannya, membangun kembali kepercayaan yang sempat terkoyak oleh kematiannya, dan memastikan bahwa kali ini, tidak ada satupun dari mereka yang akan tertinggal dalam kegelapan kastil gelap. Tirai skenario 9 telah dibuka, dan sang pembaca siap untuk menuliskan narasi paling berdarah dalam sejarah Starstream. Kastil gelap, sebuah struktur yang melampaui mimpi buruk terdalam para inkarnasi, telah menjadi neraka baru bagi mereka yang selamat dari Seoul Dome. Sudah 5 hari berlalu sejak gerbang lantai pertama kastil ini terbuka, dan bagi kelompok Kim Dokja, 5 hari itu terasa seperti keabadian yang penuh dengan keputusasaan. Tanpa sosok pemimpin yang biasanya memberikan arah, moral kelompok hancur berkeping-keping. Kematian Kim Dokja yang mereka saksikan sendiri telah meninggalkan lubang besar yang tak tergantikan, membuat mereka bertindak secara impulsif dan terpisah. Lee Ji-hee, sang gadis pedang laut, kini sedang berlari menyusuri koridor kastil yang lembab dan berbau karat. Napasnya tersengal. Dadanya terasa seperti terbakar, namun ia tidak bisa berhenti. Di punggungnya, ia menggendong Lee Gilyung yang terluka parah, sementara Shin Yuzung berlari dengan langkah tertatih di sampingnya. Di belakang mereka, suara derap kaki yang ganjil dan geraman rendah terus mendekat. Pesan sistem terus berkedip merah di hadapan Ji-hee, spesies iblis tingkat 5, Dark Tracker sedang mengejarmu. "Lompat!" teriak Ji-hee saat sebuah sabit raksasa menebas udara tepat di tempat kakinya berpijak sedetik yang lalu. Ia membalas dengan teknik Demon Slaying, namun tenaga sihirnya sudah hampir habis. Kegelapan di koridor ini seolah-olah menyerap setiap tetes energi yang ia miliki. Shin Yuzung mencoba menggunakan kemampuan penjinakannya, namun spesies iblis di kastil gelap berbeda dengan monster biasa. Mereka adalah entitas yang lebih cerdas dan haus darah yang tidak bisa dijinakkan dengan mudah. Lee Ji-hee mengumpat dalam hati. Ia merasa sangat bodoh karena telah memutuskan untuk memasuki tempat ini begitu cepat. Setelah Kim Dokja tiada, dan Yu Jong-hyuk menghilang secara misterius sesaat setelah skenario dimulai, mereka kehilangan kompas. Dokaebi bahkan telah memperingatkan dengan nada mengejek bahwa kemungkinan besar mereka akan gagal dalam skenario ini. Kegagalan berarti kematian, bukan hanya bagi mereka, tapi bagi harapan kecil yang tersisa di Seoul. Pelarian mereka terhenti di sebuah ruangan buntu yang dikelilingi oleh dinding batu hitam yang memancarkan aura dingin. 10 ekor Dark Tracker perlahan-lahan mengepung mereka, dipimpin oleh sesosok monster yang lebih besar dan mengerikan, Demon Viscount Nosloke. Sang Viscount tertawa, suara yang terdengar seperti gesekan logam, saat melihat mangsanya terjebak. Iblis-iblis kecil di sekitarnya mulai menyerang, mengincar paha dan lengan Lee Ji-hee yang sudah bersimbah darah. "Aku tidak ingin mati," bisik Lee Ji-hee. Pandangannya mulai kabur. Ia teringat kembali pada saat-saat di mana Kim Dokja selalu muncul tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Namun kali ini, sang pahlawan telah terkubur di bawah tanah Gwanghwamun. Saat sebuah serangan besar dari sang Viscount mengarah ke kepalanya, Ji-hee memejamkan mata, bersiap untuk akhir yang tragis. Namun, kematian yang ia tunggu tidak kunjung datang. Sebuah ledakan cahaya putih keperakan yang menyilaukan tiba-tiba membelah kegelapan ruangan tersebut. Arus listrik yang sangat kuat berderak di udara, menciptakan gelombang kejut yang melemparkan Dark Tracker ke dinding hingga hancur menjadi abu. Lee Ji-hee membuka matanya perlahan dan menyaksikan pemandangan yang mustahil. Barisan iblis yang mengepungnya kini terbelah dua, seolah-olah ada seorang Mesias yang turun dan membelah lautan kegelapan.
Di tengah jalur cahaya itu, berdiri seorang pria dengan jas putih yang berkilauan. Sosoknya tampak tidak nyata, dikelilingi oleh aura probabilitas yang begitu pekat hingga ruang di sekitarnya tampak bergetar. Demon Viscount Nosloke menggeram marah, namun ada nada ketakutan dalam suaranya. Sang iblis merasakan tekanan keberadaan yang jauh melampaui statusnya sebagai Viscount. Li Jihi ternganga, mulutnya bergerak namun tak ada suara yang keluar. Ia melihat pria itu melangkah maju dengan tenang. Wajahnya, yang selama ini entah mengapa selalu tampak kabur dalam ingatan Jihi akibat pengaruh skill tertentu, kini terlihat dengan sangat jelas. Itu adalah wajah yang tidak terlalu tampan, namun memancarkan kepercayaan diri yang mampu menenangkan badai terdahsyat sekalipun. "Ah Jusi," gagap Li Jihi. Pria itu menoleh sedikit, memberikan senyum tipis yang sangat familiar. Ia tidak berkata banyak, namun kehadirannya saja sudah cukup untuk menyembuhkan luka mental yang dialami anak-anak tersebut. Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem yang belum pernah dilihat oleh Li Jihi muncul di hadapannya. Konstelasi yang belum memiliki nama sedang memandangmu. Kim Dokja tidak lagi datang sebagai sekedar inkarnasi. Ia datang membawa beban dan kekuatan dari perjamuan para dewa. Ia mengangkat tangannya, dan pedang Unbroken Belief menyala dengan api putih yang murni. Dalam satu gerakan yang begitu cepat hingga mata manusia tak bisa mengikutinya, Kim Dokja melesat ke arah Demon Viscount Nosloke. Pertempuran itu berlangsung singkat namun destruktif. Dokja bergerak dengan efisiensi yang mengerikan, menggunakan pengetahuan dari Ways of Survival untuk menghancurkan inti energi sang Viscount. Setiap tebasannya membawa beban cerita yang berat, membuktikan bahwa ia bukan lagi pembaca yang hanya mengamati, melainkan pemeran utama yang menulis ulang jalannya skenario. Sang Viscount hancur berkeping-keping, meninggalkan keheningan yang luar biasa di koridor tersebut. Dokja berjalan mendekati Li Jihi, Li Gilyung, dan Shin Yuzung. Ia berlutut di depan mereka, memeriksa luka-luka mereka dengan tatapan yang lembut namun tegas. "Kalian sudah berjuang dengan sangat baik," katanya dengan suara yang tenang. Momen reuni ini bukan hanya tentang keselamatan fisik, melainkan tentang kembalinya harapan bagi kelompok tersebut. Kim Dokja telah kembali dari kematian, bukan sebagai hantu, melainkan sebagai entitas yang siap menantang seluruh sistem Starstream. Di dalam kegelapan kastil gelap yang menyesakan, kehadiran Dokja kini menjadi satu-satunya cahaya yang akan menuntun mereka menembus labirin maut ini menuju kebebasan yang sesungguhnya. Setelah debu pertempuran melawan Viscount Nosloke mereda, suasana di koridor gelap itu berubah dari mencekam menjadi penuh haru yang canggung. Li Jihi masih menatap Kim Dokja dengan pandangan tidak percaya. Baginya, pria di depannya ini baru saja melakukan hal yang mustahil, kembali dari kematian dan menghancurkan iblis kelas bangsawan hanya dengan satu serangan. Dokja mencoba tersenyum, namun ia menyadari bahwa penampilannya yang bersih dengan jas putih yang berkilauan kontras dengan kondisi Jihi dan anak-anak yang babak belur. "Seberapa kuat dirimu sekarang, Ajusi?" bisik Li Jihi, suaranya masih bergetar. Pertanyaannya bukan sekedar basa-basi, melainkan refleksi dari ketakutan akan jarak yang kini membentang antara mereka. Dokja menjelaskan dengan tenang bahwa kekuatannya bukanlah miliknya sendiri, melainkan hasil dari meminjam kekuatan narasi atau cerita yang ia peroleh selama pesta konstelasi. Namun, bagi Jihi, penjelasan teknis itu tidak penting. Yang penting adalah Dokja ada di sini. Dokja segera beralih memeriksa kondisi Li Gilyung dan Shin Yuzung. Kedua anak itu, yang biasanya sangat vokal, kini hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dokja memberikan ramuan pemulihan kelas tinggi yang ia beli dengan koin berlimpahnya, memastikan bahwa luka fisik mereka segera menutup. Namun, ia tahu luka mental akibat kehilangan figur pemimpin jauh lebih sulit disembuhkan. Di sela-sela momen itu, Dokja menanyakan keberadaan anggota kelompok lainnya. Dari Jihi, ia mengetahui bahwa kelompok mereka telah terpecah. Han Suyang, Yung Hyun, dan Lee Hyun Sung tersebar di berbagai titik di lantai pertama kastil gelap, berjuang melawan faksi-faksi manusia yang kini lebih berbahaya daripada monster. Di sisi lain kastil gelap, sebuah drama yang berbeda sedang berlangsung. Lee Hyun Sung, sang mantan tentara yang jujur, sedang berada dalam situasi yang sangat membingungkan. Ia dikelilingi oleh kelompok misterius yang menyebut diri mereka Pink Kids. Kelompok ini terdiri dari pria-pria paruh baya yang mengenakan pakaian yang sangat tidak serasi, nuansa merah muda yang mencolok di tengah kastil yang kelam. Namun,
Jangan tertipu oleh penampilan mereka. Pink Kids adalah kelompok predator yang memanfaatkan kepolosan para inkarnasi baru untuk merampas koin dan nyawa mereka. Lee Hyun Sung yang naif mencoba bernegosiasi, namun ia justru terjebak dalam jebakan psikologis mereka. Saat itulah, sesosok bayangan melesat dari kegelapan. Han Suyang muncul dengan senyum licik yang menjadi ciri khasnya. Ia tidak datang untuk menyelamatkan Hyun Sung dengan cara yang heroik, melainkan dengan cara yang provokatif dan efektif. Han Suyang menggunakan ribuan klonnya untuk menciptakan kekacauan. Dalam sebuah aksi yang sangat khas Han Suyang, ia memerintahkan klon-klonnya untuk melakukan taktik pengalihan perhatian yang membuat Lee Hyun Sung yang kaku itu tersipu malu hingga pingsan. Sebuah cara instan untuk menjauhkan pria itu dari garis api agar ia bisa bertarung dengan bebas. Han Suyang bukan lagi sekedar penulis plagiator. Ia telah berkembang menjadi petarung yang dingin dan taktis. Dengan belati di tangannya, ia mulai memburu anggota Pink Kids satu persatu. Melalui kemampuan analisisnya, ia mengetahui catatan kriminal para anggota kelompok tersebut. Mereka bukan orang baik. Mereka adalah pengelola ladang koin ilegal dan pedagang manusia di dunia lama. Han Suyang menebas mereka tanpa ragu, mengubah koridor menjadi ladang pembantaian yang cepat. Kalian bicara soal kesalahan. Di dunia ini, kelemahan kalian adalah kesalahan terbesar, desisnya saat menghabisi salah satu anggota faksi tersebut. Pertempuran Han Suyang terhenti ketika sebuah serangan sihir yang sangat kuat memblokir belatinya. Dari balik kegelapan koridor, muncul sosok yang kehadirannya sangat kuat dan akrab. Suara yang tenang namun penuh otoritas menghentikan aksi Han Suyang. Cukup sampai di situ, Han Suyang. Itu adalah Kim Dokja. Pertemuan kembali dua orang paling licik di Seoul ini tidak diwarnai dengan pelukan, melainkan dengan tatapan penuh selidik dan senyum tipis yang syarat akan makna. Han Suyang mengernyit, menatap Dokja dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kenapa kau terlihat lebih bersih daripada saat terakhir kali aku menusukmu? Ejeknya. Meski dalam hatinya ia merasa lega luar biasa. Reuni ini menandai bersatunya kembali inti dari kelompok Kim Dokja. Namun, Dokja menyadari bahwa kastil gelap hanyalah permulaan. Di lantai atas, faksi-faksi yang lebih besar dan jahat sedang menunggu. Mereka harus segera mengumpulkan Jung Hee-won dan sisa kelompok lainnya sebelum skenario ke-9 mencapai fase pembersihan. Dengan kembalinya sang pembaca dan bergabungnya kembali sang penulis, dinamika di kastil gelap akan berubah total. Kim Dokja mulai menyusun rencana. Ia tidak hanya ingin menyelesaikan skenario ini, ia ingin melahap seluruh hadiah yang disediakan oleh kastil gelap untuk memperkuat nebulanya sebelum mereka berhadapan langsung dengan para dewa yang asli. Malam di kastil gelap mungkin dingin dan mematikan, namun bagi Kim Dokja dan rekan-rekannya, ini adalah awal dari serangan balik yang sesungguhnya. Cerita yang sempat terhenti akibat kematian palsu sang protagonis kini mulai bergerak kembali dengan kecepatan yang lebih gila dari sebelumnya. Di dalam keheningan sebuah ruangan yang menghadap ke reruntuhan Seoul dari ketinggian kastil gelap, Kim Dokja dan Han Suyang berdiri berdampingan. Bagi siapapun yang melihat mereka, ini hanyalah dua orang yang sedang beristirahat di tengah skenario yang kejam. Namun, bagi mereka berdua, atmosfer di ruangan itu terasa sangat berat oleh beban rahasia yang tidak bisa dibagikan kepada siapapun, bahkan kepada rekan-rekan mereka yang paling setia sekalipun. Han Suyang menatap Dokja dengan tatapan yang dipenuhi ketidakpercayaan yang mendalam. Jadi, kau benar-benar menjadi sebuah konstelasi? Tanyanya dengan nada ketus, seolah sedang menguji realitas. Baginya, yang telah membaca sebagian dari Ways of Survival dan memahami struktur dunia ini, seorang manusia yang melompati status menjadi konstelasi dalam waktu singkat adalah sebuah anomali yang mustahil. Dokja menjawab dengan tenang, membenarkan status barunya, namun ia juga menjelaskan bahwa ia adalah konstelasi yang masih berpartisipasi dalam skenario, sebuah posisi unik yang memungkinkannya tetap berada di lapangan sambil memiliki otoritas bintang. Sial! Jadi sekarang kau akan menonton kami dari atas sana dan memberikan koin, ejek Han Suyang. Meski terdengar seperti hinaan, Dokja bisa merasakan kecemburuan yang tipis dalam suara itu. Menjadi konstelasi berarti memiliki keabadian dan kekuatan untuk mengendalikan probabilitas, sesuatu yang sangat diinginkan oleh Han Suyang sebagai seseorang yang haus akan kekuasaan. Dokja hanya bisa tersenyum pahit melihat notifikasi sistem yang bermunculan di depannya. Banyak konstelasi lama yang merasa cemburu dan menunjukkan permusuhan terhadap pertumbuhannya yang tidak masuk akal. Diskusi mereka segera beralih ke hal yang lebih fundamental. Di tengah kehancuran Seoul yang terlihat dari jendela,
Han Suyang mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat berat. Sebagai seorang penulis yang pernah dituduh melakukan plagiarisme terhadap Ways of Survival, ia memiliki perspektif yang unik tentang penciptaan dunia. Jika kau adalah orang yang menulis Ways of Survival, mengapa kau menciptakan dunia yang seperti neraka ini? Tanya Dokja balik, mencoba memancing reaksi dari sisi penulis Han Suyang. Aku tidak tahu, jawab Han Suyang pendek. Bagaimana seorang penulis kelas 1 sepertiku bisa tahu jalan pikiran seorang penulis kelas 3 yang membuat cerita sepanjang itu? Meski ia berusaha merendahkan penulis asli, ada keraguan dalam matanya. Mereka berdua menyadari satu hal yang mengerikan. Dunia ini bukan lagi sekedar teks di layar ponsel. Dunia ini telah menjadi kenyataan yang bernapas, berdarah, dan menuntut nyawa. Han Suyang kemudian memutar pertanyaannya kembali kepada Dokja. Sebagai satu-satunya pembaca yang menyelesaikan novel itu sampai bab terakhir, Dokja adalah orang yang paling tahu mengapa skenario ini ada. Dokja menatap keluar jendela, ke arah langit malam Seoul yang kini dipenuhi oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Sejak ia memperoleh status konstelasi, pandangannya terhadap langit telah berubah. Bintang-bintang itu bukan lagi benda langit yang mati. Mereka adalah entitas hidup yang haus akan cerita. Mungkin skenario ini ada karena mereka kesepian, bisik Dokja pelan. Kalimat itu membuat Han Suyang terdiam. Dokja merenungkan tentang Star Stream, sebuah sistem yang memaksa seluruh makhluk hidup di alam semesta untuk terus-menerus menciptakan narasi yang menarik. Para konstelasi telah hidup terlalu lama, dan mereka telah melihat segala sesuatu. Bagi mereka, tragedi manusia adalah satu-satunya cara untuk merasakan kembali sensasi hidup. Mereka mengonsumsi cerita kita untuk mengisi kekosongan abadi dalam eksistensi mereka yang membosankan. Percakapan mereka menjadi semakin filosofis saat mereka membahas tentang akhir. Han Suyang, dengan kemampuan analisisnya, menyadari bahwa Dokja menyembunyikan akhir dari cerita ini. Kau tahu akhir dunia ini, bukan? Tanyanya dengan mata yang tajam. Dokja tidak menjawab. Ia tahu bahwa akhir dari Ways of Survival bukanlah sesuatu yang bisa ia ceritakan begitu saja. Jika ia mengungkapkannya, probabilitas akan menghancurkan mereka berdua seketika. Kebenaran adalah informasi paling berbahaya di bawah pengawasan Starstream. Di tengah jurang perbedaan antara pembaca dan penulis, mereka menemukan sebuah titik temu yang aneh. Mereka berdua adalah orang luar di dunia mereka sendiri. Mereka adalah pengamat yang terpaksa menjadi pemeran utama. Dokja menyadari bahwa meskipun Han Suyang sering bertindak egois dan kejam, ia adalah satu-satunya orang yang bisa memahami beban pengetahuan yang ia bawa. Mereka adalah sekutu dalam kesunyian, menatap langit yang sama namun melihat narasi yang berbeda. Aku akan mengubah akhir ceritanya, kata Dokja dengan nada yang tidak lagi ragu. Ia menatap bintang-bintang di atas sana bukan lagi dengan rasa kagum, melainkan dengan tekad seorang pemain yang akan mengalahkan bandarnya. Ia tidak akan membiarkan rekan-rekannya mati hanya untuk menjadi hiburan bagi para dewa. Ia akan menggunakan status konstelasi barunya, nebulanya, dan pengetahuannya sebagai pembaca untuk menghancurkan naskah yang sudah ditentukan oleh penulis asli. Pertemuan di ruangan itu berakhir saat fajar mulai menyingsing di atas kastil gelap. Cahaya matahari yang redup menerangi wajah mereka berdua, memberikan kesan harapan yang rapuh. Han Suyang hanya mendengus dan berbalik pergi, meninggalkan Dokja sendirian dengan pikirannya. Namun sebelum ia keluar, ia sempat bergumam, "Jangan berani-berani mati lagi sebelum aku melihat akhir yang kau janjikan itu." Kim Dokja tetap berdiri di sana, menatap langit yang mulai memudar. Skenario ke-9 akan segera mencapai puncaknya. Ia harus segera mengumpulkan kembali seluruh kekuatannya, menyatukan faksi-faksi yang terpecah, dan bersiap untuk konfrontasi yang akan menentukan apakah mereka layak untuk keluar dari kastil gelap atau selamanya menjadi bagian dari statistik kematian yang dikonsumsi oleh bintang-bintang. Cerita yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan kali ini, sang pembaca tidak akan membiarkan satu kata pun tertulis tanpa persetujuannya. Kastil gelap bukan sekedar labirin fisik, melainkan ujian eksistensial bagi siapapun yang berani melangkah lebih jauh ke puncaknya. Di lantai 2, tepatnya di dataran Nebes, pertanyaan tentang mengapa skenario ini ada, bukan lagi diskusi filosofis yang menyenangkan, melainkan kutukan yang menghantui setiap detik kehidupan. Bagi makhluk seperti All Iblis Tentasio, skenario adalah sebuah kelelahan yang abadi. Ia telah berada di tempat ini selama lebih dari 50 tahun, terjebak dalam siklus pembantaian dan penantian yang tidak berujung. Baginya,
Setiap inkarnasi yang datang hanyalah butiran debu yang harus ia sapu agar ia bisa selangkah lebih dekat menuju puncak yang tak kunjung tercapai. Sementara itu, di gerbang transisi menuju lantai 2, Kim Dokja dan Han Suyang berdiri di depan altar pemanggilan. Suasana seharusnya terkendali. Berdasarkan perhitungan matang Dokja, pengorbanan bukti iblis yang mereka miliki seharusnya hanya memicu kemunculan iblis tingkat baron. Musuh yang bisa ia atasi dengan mudah tanpa harus menguras banyak tenaga atau meminjam terlalu banyak probabilitas konstelasi. Han Suyang tampak santai, bahkan sempat mengejek Dokja tentang martabat seorang konstelasi yang menurutnya tidak tercermin pada perilaku Dokja yang terlalu perhitungan. Maka gerbang ini akan mudah dilewati, kan? Tanya Han Suyang sambil menyilangkan tangan. Selama tidak terjadi anomali, jawab Dokja pelan sambil meletakkan bukti iblis di atas altar. Namun, Starstream jarang memberikan kemudahan tanpa harga yang mahal. Begitu item tersebut menyentuh altar, cahaya yang muncul bukan lagi pendar biru yang tenang, melainkan ledakan cahaya merah darah yang disertai dengan suara distorsi sistem yang memekakan telinga. Pesan sistem yang muncul di hadapan mereka membuat jantung Dokja seolah berhenti berdetak sejenak. Iblis yang menginginkanmu ada di lantai 2. Iblis yang tidak terkait dengan levelmu akan dipanggil. Han Suyang membeku, matanya membelalak menatap kolom cahaya tersebut. Sial, Dokja. Apa ini? Bukankah kau bilang ini akan mudah? Teriaknya dengan nada panik. Dokja tidak sempat menjawab. Dari dalam cahaya yang menyilaukan itu, sebuah sosok raksasa mulai mewujud. Tekanan energi yang keluar dari sosok itu begitu masif hingga membuat lantai batu di sekitar altar retak dan hancur. All Iblis Tentasio telah turun. Sesosok iblis dengan tanduk megah yang menjulang di atas bahunya melangkah keluar. Penampilannya sangat berbeda dengan Viscount Nosloke yang mereka hadapi sebelumnya. Tentasio memancarkan aura otoritas yang jauh lebih murni dan destruktif. Sebagai seorang All, ia adalah penguasa dari sebagian besar wilayah di lantai 2, dan kehadirannya di sini adalah sebuah anomali probabilitas yang dipicu oleh status unik Kim Dokja sebagai konstelasi baru. Para konstelasi yang menonton dari langit pun memberikan reaksi yang beragam. Konstelasi pemenjara pita emas sangat terkejut dengan kemunculan All. Konstelasi Jenderal Botak Keadilan berteriak agar kau segera lari. Dokja menyadari bahwa ini adalah konsekuensi dari kemasyhurannya yang melonjak terlalu cepat. Dunia iblis telah mulai memperhatikan keberadaannya. Tentasio tidak membuang waktu. Dengan kecepatan yang mustahil untuk ukuran tubuh sebesar itu, ia mengayunkan gada raksasanya. Dokja nyaris tidak sempat mengaktifkan Unbroken Belief untuk menahan hantaman tersebut. Benturan itu menciptakan gelombang kejut yang melempar Han Suyang hingga menabrak dinding koridor. Hanya seorang inkarnasi jelek yang berpura-pura menjadi bintang. Suara Tentasio bergema, dalam dan penuh dengan penghinaan. Suara itu tidak hanya terdengar di telinga, tapi beresonansi langsung ke dalam jiwa Dokja, mencoba meruntuhkan statusnya. Dokja menyeka darah yang mengalir dari sudut bibirnya. Ia menyadari bahwa di hadapan All Iblis, kekuatan fisiknya saat ini tidak akan cukup. Ia harus menggunakan segala yang ia miliki, pengetahuan sebagai pembaca, status sebagai konstelasi, dan kartu as yang selama ini ia simpan. Ia menoleh ke arah Han Suyang yang sedang berusaha bangkit. Gunakan seluruh kronmu. Kita harus mengalihkan perhatiannya saat aku meminjam kekuatan cerita. Perintah Dokja. Han Suyang, meski mengumpat habis-habisan, segera mengaktifkan kemampuannya. Ratusan klon Han Suyang memenuhi ruangan, menciptakan kekacauan visual yang luar biasa. Namun, Tentasio hanya tertawa dingin. Baginya, jumlah tidak berarti apa-apa di hadapan kekuatan murni seorang All Dunia Iblis. Dengan satu sapuan tangannya, puluhan klon hancur menjadi debu sihir. Di tengah kekacauan itu, Kim Dokja mulai menutup matanya. Ia memanggil narasi yang paling berat yang ia miliki. Cahaya keemasan mulai menyelimuti tubuhnya, bertarung dengan aura gelap dari Tentasio. Dokja tahu bahwa setiap detik ia meminjam kekuatan ini, ia membayar harga yang mahal dengan probabilitasnya. Namun, ia tidak punya pilihan. Jika ia gagal di sini, maka perjalanan nebulanya akan berakhir bahkan sebelum benar-benar dimulai. Pertempuran di gerbang lantai 2 ini bukan lagi sekedar skenario transisi. Ini adalah pernyataan perang antara Kim Dokja dan hierarki dunia iblis. Di bawah tatapan ribuan konstelasi yang menahan napas, Kim Dokja bersiap untuk melakukan hal yang belum pernah dilakukan oleh inkarnasi manapun dalam sejarah kastil gelap,
menjatuhkan seorang All Iblis di gerbang masuk, dan membuktikan bahwa Raja Iblis Keselamatan bukanlah sekedar gelar kosong yang ia beri dengan koin. Keadaan di gerbang lantai 2 kastil gelap telah berubah menjadi medan pembantaian probabilitas. All Iblis Tentasio berdiri dengan angkuh. Auranya menekan setiap inci ruangan hingga oksigen seolah menghilang. Namun, ia melakukan satu kesalahan fatal. Ia meremehkan pria jelek di depannya. Kim Dokja bukanlah sekedar inkarnasi yang beruntung. Ia adalah seorang pembaca yang kini telah menggenggam status konstelasi. Saat Tentasio terus mencari Yu Jong-hyuk sebagai target kemarahannya, Dokja melangkah maju dengan pernyataan yang mengguncang. Orang terkuat di Seoul bukanlah Yu Jong-hyuk. Itu aku. Pernyataan itu bukan sekedar bualan. Dokja merasakan notifikasi sistem yang bermunculan. Konstelasi Lady of the Bouquet Sleep mengirimkan pesan dukungan, memintanya untuk menjatuhkan iblis ini. Dokja menyadari bahwa pertempuran ini telah menjadi tontonan tingkat tinggi bagi para penghuni langit. Ia tidak bisa lagi menahan diri. Ia harus menggunakan cara yang paling efisien, meskipun itu sangat menguras koin dan energinya. Jika kau ingin melihat martabat seorang konstelasi, maka perhatikan baik-baik, bisik Dokja pada dirinya sendiri. Pesan sistem beruntun muncul di pandangannya, kekuatan yang kuat telah mengisi tubuhmu. Semua status telah mencapai batas skenario. Dalam sekejap, tubuh Dokja berdenyut dengan energi murni. Status rata-ratanya melonjak hingga menyentuh angka 90. Sebuah level yang seharusnya mustahil dicapai oleh inkarnasi manapun di tahap skenario ini. Dokja merasakan adrenalin yang luar biasa mengalir di nadinya, membuat tubuhnya seringan bulu namun seberat gunung saat ia mengayunkan Unbroken Belief. Benturan pertama terjadi dengan suara ledakan yang memekakan telinga. Tentasio terkejut saat gada raksasanya tertahan oleh pedang tipis Dokja. Namun, sebagai seorang All Iblis yang telah bertahan selama 50 tahun di kastil gelap, Tentasio tidak mudah dijatuhkan. Ia memperkuat tubuhnya dengan sisa kekuatan sihirnya, membuat kulitnya sekeras baja hitam. Pertarungan fisik murni terjadi. Pedang bertemu gada, menciptakan percikan bunga api yang menerangi koridor gelap tersebut. Dokja menyadari bahwa meskipun statusnya meningkat, ia kekurangan teknik bela diri yang halus untuk benar-benar menghabisi seorang All. Maka, ia mengaktifkan kartu as yang paling ia benci sekaligus ia andalkan. Keterampilan khusus miniaturization diaktifkan. Efek miniaturization telah mengurangi ukuran tubuhmu. Dalam sekejap, tubuh Kim Dokja menyusut menjadi seukuran telapak tangan. Han Suyang yang melihatnya dari kejauhan hampir saja berteriak karena heran. Namun ia segera bungkam saat melihat apa yang terjadi selanjutnya. Dokja tidak hanya menyusut, ia sedang mempersiapkan koordinasi tubuh untuk sebuah teknik legendaris. Keterampilan eksklusif bookmark diaktifkan. Memilih bookmark kelima, Kyrgios Radgraim. Kyrgios Radgraim adalah sang elektrik, pahlawan dari dimensi Peaceland yang memiliki tubuh kecil namun kekuatan yang mampu menghancurkan bintang. Karena status Dokja kini telah menjadi konstelasi, sinkronisasi dengan karakter Kyrgios meningkat drastis. Sebuah baris pesan baru muncul, sesuatu yang belum pernah dilihat Dokja sebelumnya. Statusmu telah meningkat dan koordinasi dengan orang tersebut akan meningkat secara signifikan. Petir putih kebiruan mulai berderak di sekitar tubuh kecil Dokja. Atmosfer di ruangan itu berubah total. Udara kini berbau ozon yang terbakar. Tentasio, yang tadinya tertawa, kini membeku. Ia merasakan firasat kematian yang sangat nyata. Teknik ini, bagaimana mungkin seorang serangga dari Seoul bisa menguasai teknik dari dunia kecil? Geramnya dengan nada ketakutan. Dokja tidak memberikan jawaban. Dalam bentuk miniaturnya, ia melesat seperti kilat yang menyambar. Kecepatannya melampaui kemampuan mata iblis Tentasio untuk melacaknya. Electrification yang merupakan teknik puncak Kyrgios kini menyelimuti seluruh keberadaan Dokja. Ia menjadi seberkas cahaya yang menembus pertahanan Tentasio. Setiap kali Dokja melintas, luka bakar yang dalam muncul di tubuh raksasa Sang All. Tentasio meraung kesakitan, mencoba menghantam Dokja yang kecil, namun setiap pukulannya hanya mengenai bayangan udara yang kosong. Dokja menargetkan titik-titik vital, sendi, mata, dan inti sihir di dada Sang All. Ia bergerak dengan presisi seorang pembaca yang sedang mengoreksi kesalahan dalam sebuah naskah. Para konstelasi di saluran pribadi meledak dalam kegembiraan. Konstelasi tahanan pita emas melompat-lompat kegirangan. Konstelasi hakim api seperti iblis sangat terharu dengan kehebatanmu. Konstelasi Lady of the Bouquet Sleep memberikan donasi 10.000 koin.
Pertempuran mencapai klimaksnya saat Dokja memusatkan seluruh energi elektriknya pada satu titik di ujung pedangnya. Ia melesat lurus ke arah jantung Tentasio. Cahaya petir yang dihasilkan begitu terang hingga membutakan mata Han Suyang dan Lee Unsung yang menonton di sana. Dengan satu teriakan yang membawa beban seluruh cerita yang ia bawa, Dokja menebus dadanya. "Ini adalah akhir dari narasimu di kastil gelap, Tentasio," bisik Dokja di telinga sang Ol saat ia menembus jantungnya. Tubuh raksasa Ol Iblis Tentasio mulai hancur menjadi partikel cahaya hitam. Keangkuhannya telah sirna, digantikan oleh ekspresi ketidakpercayaan yang membeku selamanya. Saat Tentasio lenyap, Kim Dokja kembali ke ukuran aslinya, berdiri dengan napas terengah-engah di tengah puing koridor. Ia telah berhasil. Ia tidak hanya melewati ujian gerbang, tetapi ia telah mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada seluruh penghuni kastil gelap dan para konstelasi yang menonton. Kim Dokja telah kembali, dan ia tidak akan lagi mengikuti aturan siapapun kecuali aturannya sendiri. Skenario utama 9, gerbang lantai 2 telah dilewati. Dokja menatap tangannya yang masih bergetar akibat sisa listrik Kyrgios. Perjalanan menuju puncak kastil gelap masih jauh, dan musuh yang lebih kuat pasti menantinya. Namun, dengan nebulanya yang mulai terbentuk dan kekuatan barunya, Kim Dokja yakin bahwa ia akan membawa seluruh rekan-rekannya keluar dari neraka ini sebagai pemenang.